turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami maula alim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 13. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la sholata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Betul itu ya. La sholata ora ana salat iku maujud liman keduwe wong la wudu'a kang ora ana wudu iku maujud lahu keduwe man wala wudu'a lan ora ana wudu iku maujud liman keduwe wong lam yazkur kang ora nyebut sapa man ismallahi ing asmane Allah alaihi ing atase wudu. Tidak sah sholat seseorang kecuali telah melaksanakan wudu. Sehingga wudu itu menjadi syarat sahnya sholat. Karena sholat itu harus suci lahir, suci pakaian, tempat, dan begitu juga rohaninya itu harus suci dengan cara wudu. Wala wudu aliman lam yadhkurismallahi alaih. Sedangkan syarat sahnya wudu itu harus
menyebut asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahnya dengan berniat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Di situ ada kata-kata lillahi ta'ala. Kenapa sholat itu harus didahului dengan wudu? Karena wudu itu hakikatnya adalah mensucikan, baik mensucikan jasmani ataupun rohani. Sholat itu hakikatnya adalah berkomunikasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita akan berkomunikasi langsung dengan Allah, maka kita disyaratkan harus bersuci. Sama seperti kalau kita akan bertemu sama orang penting, maka biasanya akan sholat. Karena akan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Jangan sholat itu pakai sarung yang sudah ngepir atau mukena yang sudah kuning semua. Kenapa? Karena hendaknya kita itu menunjukkan dampak nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa apa? Ya kalau kita punya uang, punya kelebihan nikmat, maka kita menggunakan pakaian yang terbaik saat komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kita mau sama bupati saja itu sebelumnya beli baju yang harganya mahal, tapi begitu akan ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menggunakan pakaian asal-asalan. Itu kan berarti kurang pas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u syatrul iman. Al-wudu'u utawi wudu iku syatrul imani, setengahi iman. Iman itu cabangnya sangat banyak. Cabang yang paling sederhana dari iman itu adalah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan, kita singkirkan sampah plastik, sampah apapun. Di Eropa itu suasana lingkungannya sangat bersih. Padahal di sana itu jarang sekali umat Islam. Sebaliknya di negara-negara Islam itu yang kita lihat justru malah sangat kotor. Orang buang sampah sembarangan. Naik mobil habis makan kacang lalu dibuka jendelanya, kemudian dilempar kulitnya. Lagi bareng keluarga, ada anak kecil pakai pampers BAB di atas mobil, kemudian dibuka kacanya terus dilempar pampersnya. Ya untungnya tidak kena mukanya orang yang naik sepeda motor. Karenanya bagi sebagian orang tempat sampah itu sangat luas, ya, dimanapun tempat sampah. Prihatin ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kebersihan itu kan luar biasa. An-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman.
Makanya orang yang tugasnya bersih-bersih itu berarti termasuk orang yang beriman ya. Ada juga lakus sohfah, pernah dengar apa enggak? Nabi itu memerintahkan kita kalau makan itu sampai habis. Bahkan kalau zaman dulu ya, kalau menurut hadis itu piringnya itu harus dibersihkan sampai bersih sisa-sisa makanannya. Dunia sekarang ini banyak yang mengalami kekurangan makanan. Selain itu, menurut data, manusia itu sangat boros. Banyak makanan sisa yang terbuang ya, terutama ketika prasmanan. Orang prasmanan itu kadang karena merasa ini makanannya istimewa, maka apapun diambil, sekalipun nanti di akhir itu tidak mungkin semuanya itu bisa dihabiskan ya. Pernah mengalami seperti itu ya. Ada undangan pernikahan, namanya jarang makan enak, di situ ternyata banyak menu yang enak-enak. Akhirnya ngambil piring yang besar, semuanya dimasukkan. Begitu dimakan, habis setengah, masih ada sisanya. Hampir semua seperti itu. Seandainya sisa makanan itu yang nilainya segitu dikumpulkan terus dikasihkan ke orang-orang yang membutuhkan, maka tidak akan ada lagi orang yang kelaparan. Ya, itu ajaran mulia, sederhana tapi mulia. Tidak mubazir dalam makanan. Ya, karenanya sampai orang Jawa dulu kan mengatakan nek mangan sego piye, nek ana sisane mundhak pitike mati. Itu pelajaran sebenarnya. Kalau makan itu harus tahu kira-kira, jangan sampai membuang makanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i marratun, iku tawaddu'a wudu sapa man marrotaini kelawan rong ambalan, kana mongko ono sapa man kana mongko ono iku lahu keduwe man apa kiflani rong tikelan minal ajri saking ganjaran, minal ajri saking ganjaran. Waman lan utawi sapa wonge iku tawaddu'a wudu sapa man salasan kelawan telu, fahuwa mongko utawi wudu iku wudu'ul anbiya'i, wudune pira-pira nabi min qabli ing dalem sadurunge ingsun. Pokok wudu itu sekali.
Kalau wudhu 2 kali, ya 2 kali dibasuh itu berarti dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kalau dia wudhunya 3 kali, maka sama seperti wudhunya para nabi terdahulu. Ini semua terkait keistimewaan wudhu. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan ada hal-hal yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Di antaranya adalah isbahul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tidak disenangi. Ada enggak kita itu tidak senang berwudu? Ada apa enggak? Ada ya, yaitu contohnya wudu di malam hari. Orang wudu di malam hari atau pagi hari saat cuaca itu dingin, ya, kita keadaan ngantuk. Kalau ternyata mau wudhu, maka pahalanya sangat besar. Apalagi dingin ketika di Kairo Mesir, yaitu kalau musim dingin tidak sampai di bawah 0 sih, paling ya 4 derajat. Ya 4 derajat itu sudah sangat dingin. Kalau kita kena air, kemudian terkena udara, itu rasanya sama seperti terkena es. Sangat dingin udaranya. Bahayanya ya, kalau kita tidak hati-hati, ya, terlalu sering memaksakan air yang dingin, itu yang terserang adalah tulang. Ada teman orang Afrika, dia habis mimpi keluar sperma, maka dia harus mandi besar sebelum subuh, dalam kondisi yang sangat dingin, dipaksakan untuk mandi. Akhirnya rahangnya itu bisa belok gitu ya, rahangnya belok begini, itu seperti orang stroke. Itu dampak dari air yang dingin itu berbahaya. Air dingin dengan air hangat itu lebih bahaya air dingin. Maka harus hati-hati. Ada juga teman, kalau kami itu kan diasramakan ya, sama seperti kalian ini ya, di asrama, di pondok. Kami juga di pondok di asrama. Pas musim panas ya, itu kan sangat panas. Kadang ya 45, di atas 40, hampir 50 derajat. Hampir kalau setengahnya itu sudah mendidih ya. 45 itu kan sangat panas. Umumnya kalau musim panas itu sangat sulit untuk tidur. Mata itu tidak bisa terpejam karena merasa tidak nyaman. Ada teman dia itu membuat inisiatif, tapi akhirnya fatal. Nah, jadi mau tidur, kasurnya itu disiram air. Nah, kemudian dia masuk di situ, terus ditutup. Ya, inginnya sih dingin, tidurnya nyenyak, tapi ternyata tidak bisa bangun, alias innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mati. Begitu diotopsi oleh dokter, diperiksa, dia terkena paru-paru basah. Ya, bahaya ya. Ya, udara dingin itu bahaya. Makanya santri kalau di sini kan enak ya, pakai kasur semua ya. Ya, pakai kasur. Saya dulu waktu nyantri itu ya pakai tikar, tapi tikar yang tipis. Akibatnya saya terkena asma ya, karena terkena pengaruh dingin dari lantai. Tidak bagus udara dingin itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. La yaqbalu orang rimo sapa Allahu Gusti Allah sholata ahadikum ing sholate salah siji sira kabeh Idza ahdasa nalikane hadas sapa ahad hatta yatawaddoa sehingga wudu sapa ahad. Allah itu tidak akan menerima sholatnya seseorang dalam keadaan hadas sehingga dia terlebih dahulu wudu. Dengan demikian maka para ulama itu sepakat bahwa wudu itu termasuk syarat sahnya sholat. Tanpa wudu sholat tidak akan sah. Alaihi wasallam al-wudu'u alal wudu'i nurun ala nurin. Al-wudu'u utawi wudu alal wudu'i ing atase wudu kang liya iku nurun cahaya ala nurin ing atase cahaya kang liya. Maksudnya masih punya wudu, masih suci kok wudu lagi. Istilahnya adalah tajdidul wudu, memperbarui wudu. Itu dikatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maksudnya kebaikan yang sangat banyak. Maka ternyata kalau menurut ahli psikologi, ya wudu itu bisa meredakan emosi. Ya. Makanya Rasulullah SAW ya, kalau ada orang emosi maka disuruh berwudu. Karena al-ghadabu minas syaiton was-syaitonu minan nar wan naru tudfa'u bil ma. Ya, kemarahan itu berasal dari setan. Setan berasal dari api. Api bisa diredakan dengan air. Kalau dilihat dari sisi medisnya, air yang kita usapkan, kita basuhkan ketika wudhu itu bisa melenturkan urat saraf dan menghilangkan ketegangan. Ya, dalam tubuh kita itu kan banyak sekali urat saraf, termasuk di muka. Muka itu banyak. Ya, teman saya dokter itu cerita kalau di muka itu ada saraf emosi. Ya, itulah kenapa ya kalau suami marah itu dia tidak boleh nempeleng istrinya. Karena kalau nempeleng istrinya, ya maka saraf-saraf emosi itu akan aktif dan emosinya istri itu malah semakin memuncak. Bahaya ya, emosi ketemu emosi bisa geger, bahaya. Lah, saraf-saraf itu akan bisa dilenturkan dan dihilangkan ketegangannya dengan air. Itu manfaat dari wudhu sangat banyak. Termasuk yang saya ceritakan kemarin terkait kebersihan. Coba dalam kegiatan apapun pernah nggak sampean itu memasukkan air ke dalam hidung? Dalam kegiatan apapun, mandi nggak pernah. Satu-satunya
kita memasukkan air ke dalam hidung itu ya ketika wudhu. Barangkali kalau berkumur sering ya, setelah makan kita berkumur, tapi memasukkan air ke dalam hidung sangat jarang kita lakukan mulut dan hidung. Nah, kuman itu karena terbawa oleh udara ya, termasuk virus itu. Nah, itu bisa masuk, seringnya itu malah lewat hidung. Kenapa? Ya karena kita setiap saat bernafas. Oleh karena itu kudratnya Allah, hidung itu dikasih saringan yang bernama bulu di hidung. Makanya jangan dicabuti. Kalau kepanjangan baru dipotong biar tidak mengganggu pemandangan. Nah, itu kuman-kuman yang menempel di dinding hidung bagian dalam itu bisa dibersihkan dengan menghisap air, memasukkan air ke hidung ketika wudhu. Kalau menceritakan kelebihan wudhu itu tidak ada habisnya. Al-babus sabi'u fi fadilatis siwaki ing dalem keutamaane siwak. Qala Nabi biwairi siwakin, kelawan tanpa siwak. Sholat 2 rakaat dengan terlebih dahulu bersiwak itu lebih baik dibanding 70 rakaat tanpa siwakan. 70 ini maksudnya bukan jumlah yang pasti, tapi menunjukkan arti banyak. Ya, contohnya ada orang tua marah ke putranya, tak seneni ping 100 ya ora kapok. Nah, 100 itu bukan berarti dia marahnya dihitung 1 sampai 100, tidak ya, tapi menunjukkan arti banyak. 2 rakaat yang didahului dengan siwakan itu lebih baik dibanding sholat sunnah atau sholat yang jumlahnya banyak dengan tanpa siwak. Itu manfaat siwak sangat banyak ya, baik dari sisi jasmaniyah ataupun rohaniyah. Kalau rohaniyah ya contohnya seperti tadi ya, yaitu mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kalau dari sisi fisik, siwak itu bisa mencegah bau mulut. Makanya kan anjurannya siwak itu, kalau kita ngaji Fathul Qorib, ada 3 keadaan yang kita itu sangat dianjurkan untuk bersiwak. 1, ketika bangun tidur. Yang kedua, ketika bau mulut sudah sangat menyengat karena terlalu lama diam ya, lama diam. Kemudian yang ketiga, ketika akan sholat. Logikanya gimana kok siwak itu bisa mencegah bau mulut? Karena bau mulut itu munculnya kapasitas air liur itu tidak banyak ya, ketika mulut itu mengering. Lah, siwak itu bisa membantu memproduksi air liur. Jadi air liur itu faedahnya sangat banyak, diantaranya untuk mencegah bau mulut. Kemudian juga mencegah gigi berlubang, itu juga siwak. Ya, banyak sekali manfaatnya siwak itu ya. Yang penting siwakannya itu harus steril. Umumnya orang siwakan itu sak karepe dhewe.
di lantai, padahal lantai itu kan tempatnya kuman. Maka kesterilan dari kayu siwak pun harus diperhatikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku fa innas siwaka madharatun lil fami mardotun lirrabbi. Aku podo siwakan kabeh. Tasawwaku podo siwakan sapa sira kabeh. Fa innas siwaka mongko sak temene siwakan iku madharatun nyucekake, madharatun nyucekake lil fami maring cangkem, mardotun tur diridoni, lirrobi kedue pangeran, lirrobi kedue pangeran. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis itu bagi orang awam mungkin disalahkan ya, karena as-siwak itu mudzakkar apa muannas? Ya mudzakkar ya, siwak itu mudzakkar. Sedangkan madharatun dan mardotun di situ ada takmar butoh. Ya kalau orang baru ngaji ilmu nahwu sudah menyalahkan karena mubtada dan khobar itu harus sama dalam hal mudzakkar muannasnya. Ya zaidun qaimun tidak boleh zaidun qaimatun. Jadi harus sama. Tapi di situ kok loh, siwakan mudzakkar kok madharatun dan mardotun ada. Ya, ternyata tak marbutoh itu tidak selamanya menunjukkan arti perempuan ya, karena taknya ada, tak itu menunjukkan arti lil litakthir atau lil kasroh, menunjukkan arti banyak, termasuk kata-kata madharatun dan mardotun. Banyak itu yang maksudnya sangat ya, madharatun berarti sangat membersihkan, mardotun sangat mendatangkan ridhonya Allah. Nah itu ya. Jadi tidak semua tak marbutah itu menunjukkan arti perempuan. Sama seperti al khalifatul, sama kalau terawih itu ya, al khalifatul ula apa awal? Al awal, ya, al khalifatul awal, al khalifatus sani, bukan al khalifatus saniyah atau al khalifatul ula. Yang betul ya al khalifatul awal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sittatun min sunanil mursalin. Sittatun min sunanil mursalin al haya'u wal hilmu wal hijamatu wassiwaku wa ta'aturu wa kasratul azwaj. Sittatun utawi 6 perkara iku min sunanil mursalina, setengah saking sunnahe para rasul. Al haya'u isin,
Wal hilmu lan aris. Aris itu apa? Halim apa artinya? Apa? Ya aris bahasa Jawa nih. Wal hijamatu lan hijamah bekam. Wasiwaku lan siwakan. Wa ta'aturulan minyakan. Ya, minyakan itu apa? Menggunakan parfum. Wa ta'aturulan minyakan. Wa kasratul azwaji lan akeh bojo. Di antara sunnah atau kebiasaan para rasul dulu kaya diantaranya adalah menggunakan siwak. Jadi siwak itu tidak hanya ada pada masa Rasulullah SAW, bahkan nabi-nabi terdahulu itu sudah banyak yang bersiwakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salah satun wajibatun ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jumu'ati wasiwaku wa massut tibi. Salasun utawi telung perkara, salah satun utawi telung perkara iku wajibatun wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Ada 3 hal yang wajib. Maksudnya wajib pada hadis tersebut itu adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Al-ghuslu suwijiatus yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat wasiwaku lan siwakan wa massut tibi wa massut thayyibi, hal sangat dianjurkan bagi orang Islam. Pertama, mandi untuk yang akan menghadiri sholat Jumat. Hukumnya sunnah. Tujuannya agar kita beribadah itu nyaman. Ada hadis menyebutkan tidak boleh sampingnya sampean itu bau bawang, pasti tidak nyaman. Atau sampingnya belum mandi 1 minggu misalkan, ya pasti tidak nyaman. Nah, dari hadis ini ternyata para ulama itu kemudian, ulama yang sekarang kontemporer, larangan pergi ke masjid bagi orang yang habis makan bawang karena akan mengganggu. Nah, dari hadis itu diambil hukum yang sama, ya padanan hukum tentang larangan mendatangi masjid bagi orang yang terkena virus corona. Maka sebagian memfatwakan ya untuk di daerah yang penyebaran virus corona itu sangat masif, itu sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur di rumahnya masing-masing. Jamaah juga di rumah, traweh di rumah, iktikaf ya di rumah. Tapi tidak bisa iktikaf di rumah, iktikaf ya harus di masjid. Tetapi esensi
ya, atau inti dari iktikaf. Ya, inti iktikaf itu apa sih? Tadabbur. Tadabbur itu artinya apa? Memikirkan, ya, berpikir tentang penciptaan, tentang Allah, tentang nikmat-nikmatnya, itu bisa dilakukan di rumah. Tapi namanya bukan iktikaf. Orang habis makan bawang saja tidak boleh ke masjid, apalagi orang yang terkena virus corona, ya tentu tidak boleh ke masjid karena akan menyebabkan penularan. Tiap hari orang yang terkena virus corona di dunia dan di Indonesia sangat banyak. Sekarang sudah 8.000 lebih, ya, yang positif 8.400. Yang wafat sudah melebihi 650-an. Tapi alhamdulillah sekarang yang sembuh jumlahnya melebihi jumlah yang wafat. Itu mandi di hari Jumat, wasiwak dan siwakan, ya, sangat dianjurkan. Wa masud thayyibi, dan menggunakan karena thayyibu afwahakum bisiwaki fa innahu tariqul qur'ani. Thayyibu ini targetnya khatam, ya, sudah hampir khatam enggak ini? Thayyibu ngersi ono sira kabeh. Thayyibu ngersi ono sira kabeh afwahakum ing pira-pira cangkem sira kabeh bisiwaki kelawan siwak. Fa innahu mongko sak temene siwak iku thariqul qur'ani, dalane Al-Qur'an. Thariqul qur'ani, dalane Al-Qur'an. Menggunakan siwak itu adalah metodenya Al-Qur'an. Itulah banyak sekali, ya, manfaat dari takut kepada Allah, karena Allah memerintahkan kepada kita firru minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah kalian dari penyakit kusta atau lepra sebagaimana kalian itu lari dari singa. Orang kalau lihat singa umumnya lari, ya, ada kecuali Pak Eko mungkin nggak lari, malah mendekat, ya Pak. Ada singa lari, begitu juga kita diperintahkan lari menjauhi orang yang terkena penyakit corona. Itu jauh lebih berbahaya dibanding kusta, karena kalau kusta itu orang yang terkena bisa ketahuan dari ciri-ciri fisiknya, tapi kalau corona itu kadang tidak ketahuan, ya, gejalanya itu sangat susah untuk dideteksi kecuali setelah uji laboratorium. Lalu ada hadis idza sami'tum at-ta'una bi ardin fala tadkhulu. Kalau kalian itu mendengar ada wabah penyakit di suatu tempat, maka jangan masuk ke tempat itu. Itu ajaran Rasulullah SAW tentang isolasi, mengisolasi diri. Ya, itu ada hadisnya, idza sami'tum at-ta'un bi ardin fala tadkhuluha, ya, wa idza waqa'a
bi'ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Kalau wabah itu terjadi di suatu tempat dan kalian berada di situ, fala takhruju minha, maka jangan keluar dari tempat itu, khawatir menulari orang lain. Bagian yang kedua inilah yang bisa dijadikan sebagai patokan tentang tidak diperbolehkannya mudik. Nah, kan pemerintah sudah secara resmi melarang mudik. Ya, di sini aja ya nanti ya. Lebaran di sini ya. Ya Pak Eko ya, jangan mudik. Ya sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim nafi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim nafi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.